Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita hidayah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat presentasi pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan SAP dalam e-commerce e-Joyce dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Endang Amalia. Selanjutnya, berikut merupakan anggota dari kelompok 4. Saya merupakan Erika Putri Wulandari. Saya Reksan Celesta. Dan saya Revangga Kelana. ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning. Dan SAP itu sendiri adalah singkatan dari System Application and Processing. ERP SAP adalah suatu sistem integrasi yang ditujukan untuk mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. SAP yang jika di bahasa Indonesia berarti aplikasi sistem dan pemrosesan. Maksudnya ialah suatu aplikasi atau biasa disebut dengan software SAP yang mana memiliki fungsi sebagai pengaturan sistem yang ada pada perusahaan serta bagaimana pemrosesan keberlangsungan suatu perusahaan dan bisnis. Lanjut. Sistem informasi lama yang saat ini diterapkan di eJoyce masih mempunyai beberapa kelemahan. Beberapa permasalahan yang ada dapat diperbaiki atau bahkan diganti dengan sistem baru yang lebih bagus. Kelemahan sistem lama ialah performance, information, control, efisiensi, dan service. Untuk mempermudah analisis sistem dalam menentukan keseluruhan kebutuhan secara lengkap, maka analisis membagi kebutuhan sistem ke dalam dua jenis, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Adapun kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisi informasi-informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Kebutuhan fungsional biasanya menunjukkan fasilitas apa yang dibutuhkan serta aktivitas apa saja yang terjadi dalam sistem baru atau dapat disebut juga dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan dengan tipe yang berisi properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Beberapa poin tersebut apabila diaplikasikan pada proses kebutuhan non-fungsional untuk sistem website eJoyce adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah usability, yaitu sistem dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun selama 24 jam sehari. Yang kedua adalah reliability, yaitu sistem mudah dipahami oleh user, karena menggunakan bantuan visual yang baik. Yang ketiga ada portability, yaitu keamanan data dalam database sistem diatur dengan menggunakan password. Dan terakhir adalah supportability, yaitu penggunaan software yang dapat dengan mudah didapatkan karena software yang digunakan bersifat freeware. Selanjutnya merupakan proses modeling dari sistem e-commerce e-Joyce yang baru yang telah kami buat. Berikut merupakan konteks diagram sistem e-commerce, di mana konteks diagram ini mempunyai hanya satu proses, yaitu aliran data yang mendefinisikan interaksi sistem dengan batasan, serta setoran data luaran. Jadi konteks diagram ini menggambarkan hubungan antara input dan output, serta antara sistem dengan luaran. Lanjut. Selanjutnya ada DFD level 0. DFD level 0 adalah konteks diagram yang memiliki semua subsistem atau fungsi atas sistem secara keseluruhan. DFD level 0 ini hampir sama seperti konteks diagram yang tadi, namun berbeda dalam penggambaran proses bisnis, karena ia menggambarkan prosesnya satu persatu. Lanjut. Selanjutnya ada DFD level 1 order atau pemesanan.
DFD level 1 ini menunjukkan proses yang menyusun proses utama dalam DFD level 0, sekaligus menunjukkan bagaimana informasi berpindah dari satu proses ke proses lainnya. Selanjutnya merupakan UML modeling. Di sini ada use case diagram sistem e-commerce (eJoys). Di use case ini memiliki 3 aktor, yaitu ada user, ada operator, dan penjual, dan memiliki interaksi pada 13 use case. Di antaranya adalah login, ada mengolah daftar produk, rekap penjualan, mengolah keranjang, membeli produk, validasi pembelian, membayar produk, mengirim bukti pembayaran, validasi pembayaran, mengirim produk, bukti pengiriman, review produk, dan menerima produk. Lanjut, sini ada skenario diagram yang merupakan rincian gambaran dari sebuah kegiatan atau use case, dan setiap use case memiliki satu skenario ini. Ya, di sini merupakan skenario use case lihat produk, di mana langkah-langkahnya. Pertama ada aktor memilih menu shop, kedua ada sistem membuka menu shop, dan ketiga di halaman shop, aktor dapat melihat produk, dan jika tertarik pada suatu produk, aktor dapat memilih untuk dimasukkan di keranjang belanja. Yang dimana pre-credential-nya adalah aktor dapat memilih produk yang dipilih, dan post-credential-nya ada setelah aktor memilih kategori produk yang diinginkan, aktor dapat memilih produk. Berikut skenario use case pesan produk, di mana langkah skenarionya pertama, aktor memilih produk yang dipilih dari halaman shop. Kedua, sistem menyimpan produk di keranjang belanja. Ketiga, aktor dapat update jumlah maupun jenis produk, dan jika telah sesuai, maka dapat di check out. Keempat, ada pesanan disimpan. Kelima, aktor mengisi form yang tersedia. Keenam, simpan data dan sistem menampilkan langkah selanjutnya, yaitu pembayaran, di mana pre-credential-nya adalah aktor harus mengisi form yang tersedia untuk melengkapi data saat pengiriman produk, dan post-credential-nya adalah setelah melengkapi data di form, aktor akan ditujukan untuk proses pembayaran. Lanjut. Berikut merupakan skenario use case pembayaran, di mana langkah skenarionya pertama, aktor melakukan pembayaran. Kedua, aktor melakukan konfirmasi pembayaran. Ketiga, sistem menerima konfirmasi pembayaran. Keempat, penjual mengirim pesanan aktor. Dan kelima, aktor menerima pesanan, di mana pre-credential-nya adalah aktor membayar produk sesuai harga produk yang dipilih dan melakukan pembayaran. Dan post-credential-nya adalah aktor mendapat konfirmasi dari sistem bahwa pesanan dikirim. Selanjutnya, ada skenario use case mengelola halaman, di mana langkah skenarionya pertama, aktor menginput username dan password. Kedua, sistem memverifikasi akun dan menampilkan halaman utama. Ketiga, aktor memilih menu page. Keempat, sistem menampilkan halaman page. Kelima, ada aktor memilih halaman yang akan diinput, kemudian dapat diedit maupun dihapus dan disimpan. Keenam, sistem menyimpan data yang telah diperbarui, di mana pre-credential-nya adalah aktor menginput unggahan mengenai produk, dan post-credential-nya adalah aktor dapat mengedit, menambah, menghapus unggahan. Selanjutnya ada skenario use case mengelola produk. Langkah skenarionya yaitu pertama, aktor menginput username dan password. Kedua, sistem memverifikasi akun dan menampilkan halaman utama. Ketiga, aktor memilih menu produk. Keempat, sistem menampilkan halaman produk. Kelima, aktor memilih produk yang akan diedit, ditambah, atau dihapus dan disimpan. Keenam, sistem menyimpan data yang telah diperbarui, di mana pre-credential-nya adalah aktor menginput unggahan tentang data produk, dan post-credential-nya adalah aktor dapat mengedit, menambah, menghapus unggahan. Selanjutnya adalah skenario use case mengelola pesanan, di mana langkah skenarionya pertama, aktor menginput username dan password.
Kedua, sistem memverifikasi akun dan menampilkan halaman utama. Ketiga, aktor memilih menu order. Empat, sistem menampilkan halaman order. Dan kelima, ada aktor memilih status barang masih dalam proses atau siap dikirim dengan ketentuan status barang yang dituju. Dan terakhir yang keenam, ada sistem menyimpan data yang telah diperbarui, di mana pre-credential-nya adalah aktor mengkonfirmasi pesanan pembeli dan post-credential-nya adalah aktor mengkonfirmasi balik kepada pembeli untuk memberitahu bahwa barang siap dikirim. Selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram merupakan sebuah diagram yang dapat memadukan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Activity diagram adalah salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case diagram tadi. Berikut adalah salah satu activity diagram dalam proses register. Selanjutnya, merupakan activity diagram dalam proses login. Selanjutnya, merupakan proses activity diagram view product. Gambar 2.6 yaitu activity diagram proses pembelian produk. Selanjutnya adalah state diagram. State diagram digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. State diagram mendeskripsikan semua kondisi yang mungkin muncul sebagai sebuah objek. Begitu pula dengan event. Bagian aktivitas dari simbol set menggambarkan aktivitas objek yang akan dilakukan selama di dalam set. Berikut adalah gambar set diagram proses tambah produk. Selanjutnya adalah gambar set diagram proses edit produk. Selanjutnya ada set diagram proses hapus produk. Selanjutnya ada proses pembelian produk. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya mockup desain web. Pengerjaan sebuah aplikasi sangatlah membantu programmer akan menjadi lebih fokus dalam proses coding karena desain sudah ada. Selain itu, mockup juga dapat berperan sebagai media komunikasi yang baik antara klien dan perusahaan serta antara project manager, desainer, dan programmer sebagaimana digambarkan dalam Balsamiq Manifesto. Fungsi mockup desain web adalah media presentasi proyek desain web, menampilkan konsep desain yang akan ditawarkan seakan-akan nyata. Pedoman teknis untuk merancang halaman web, kontrol agar display desain yang dibuat tidak melenceng dari rancangan awal. Memudahkan agar mendapatkan gambaran konsep web. Berikut adalah mockup desain web eJoyce. Selanjutnya ialah pengujian eJoyce dengan black box testing. Dalam pengujiannya, kami menguji beberapa fitur, diantaranya ada fitur login, fitur profile, pencarian, data kategori produk, dan fitur data produk. Next. Pertama ialah fitur login. Pengujian login admin ini bertujuan memeriksa apakah data login terekam di database dengan benar atau salah. Kondisi awal, admin disediakan form login yang berisi username dan password. Jika data sudah diketik dengan benar, maka klik tombol login. Langkah pengujiannya ialah admin memasukkan data username dengan nama admin dan password 123456.
maka sistem memvalidasi bahwa data tersebut benar. Jika admin masukkan username dan atau password yang salah, maka sistem akan menampilkan pop-up kesalahan login. Kesimpulannya ialah berhasil. Yang kedua adalah fitur profile. Pengujian ini bertujuan untuk memeriksa apakah data profil 1 yang ditambahkan terekam atau tidak. Kondisi awal, admin sudah disediakan tabel profil dan sudah berada di halaman profil. Admin diminta mengisi data-data yang akan ditambahkan seperti nama, kemudian username, nomor telepon, email, dan alamat. Jika admin sudah mengisi data-data tersebut secara lengkap dan benar, maka sistem akan memvalidasi bahwa pengubahan profil berhasil, dan sistem akan menampilkan pop-up. Kesimpulannya, berhasil dengan catatan field nomor telepon direvisi agar hanya bisa menampilkan angka. Next. Selanjutnya ada pengujian profil 2 yang bertujuan memeriksa apakah data password yang diedit terekam. Data awal diberikan adalah mengenai password baru dan konfirmasi password baru, di mana diharapkan pada sistem ini dapat terekam ubah data password dan akan muncul pop-up ubah password berhasil. Jika tidak, maka harus mengisi kembali password baru dan konfirmasi password baru, di mana pada pengujian tersebut berhasil. Selanjutnya ada pengujian pencarian yang bertujuan memeriksa apakah data pencarian produk sesuai dengan database. Data awal diberikan itu ada data produk yang dicari, kemudian yang diharapkan produk dengan pencarian kata tersebut dapat ditemukan. Pada penempatan ini, kami telah mengamati bahwa semua sesuai dengan alur, sehingga kesimpulannya berhasil. Selanjutnya pengujian data kategori. Memeriksa apakah data kategori yang ditambah terekam. Data yang diberikan nama kategori, yang diharapkan tambah data kategori berhasil. Pengamatannya muncul pop-up data kategori yang berhasil ditambahkan saat selesai. Kesimpulannya oke. Selanjutnya pengujian data produk. Memeriksa apakah data produk yang ditambah terekam. Data yang diberikan jenis kategori, nama produk, Whopper Black. Yang diharapkan tambah data produk berhasil, pengamatan muncul pop-up data produk berhasil ditambahkan saat selesai. Deskripsi dan gambar opsional. Kesimpulannya oke. Baik, sekian presentasi dari kami yaitu kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Stop.